kita mau sejenak menikmati santapan pagi, morning altar, Yosua 24 ayat 15. Puji Tuhan. Yosua 24 ayat yang ke-15. Tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini. Pilihlah pada hari ini. Amin. Kepada siapa kamu akan beribadah? Allah yang kepadanya nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat, atau Allah orang Amori yang negerinya kamu diami ini? Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Haleluya. Saudara, pagi ini saya mau bicara tentang ibadah itu pilihan. Ibadah itu pilihan pribadi. Tema renungan kita pagi hari ini, saudara, sekali lagi, ibadah itu pilihan pribadi. Yosua sebelum dia meninggal, sebelum dia mengakhiri kepemimpinannya atas umat-umat Tuhan, bangsa Israel yang sudah menduduki tanah Kanaan, Bapak Ibu Saudara, Yosua menghadapkan dirinya kepada sidang jemaat Israel yang besar dan menyampaikan kepada mereka untuk supaya tidak meninggalkan ibadah. Tidak meninggalkan ibadah kepada Allah yang benar. Ketika dia menyampaikan deklarasinya atau komitmen dia, ketika Yosua menyampaikan komitmen dia di hadapan jemaat Israel, jemaat pun menanggapi. Ayat 15. Lalu bangsa itu menjawab, jauhlah daripada kami meninggalkan Tuhan untuk beribadah kepada Allah lain. Ayat 17. Sebab Tuhan Allah kita dialah yang telah menuntun kita dan nenek moyang kita dari tanah Mesir, dari rumah perbudakan, dan yang telah melakukan tanda-tanda mujizat yang besar ini di depan mata kita sendiri, dan yang telah melindungi kita sepanjang jalan yang kita tempuh dan di antara semua bangsa yang kita lalui. Jadi ini juga menjadi komitmen bersama bahwa Yosua seisi rumahnya, bangsa Israel, seluruh bangsa Israel memilih untuk tetap beribadah kepada Tuhan. Bapak Ibu sekali lagi, ibadah itu pilihan pribadi. Puji Tuhan. Komitmen Yosua adalah komitmen pribadi. Ya Bapak Ibu Saudara, saya berharap bahwasanya Anda dan saya merupakan komitmen pribadi kita adalah beribadah kepada Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Tuhan Yesus Kristus. Sebagai kepala, sebagai imam dalam keluarga, Yosua bertanggung jawab atas keselamatan seisi rumahnya. Apakah bapak-bapak sudah menjadi imam, kepala yang bertanggung jawab atas seisi keselamatan seisi rumahmu? Haleluya. Apakah bapak-bapak suka mengajak keluargamu
untuk beribadah kepada Tuhan, untuk bangun pagi dan berdoa. Haleluya. Kalau belum, maka pagi hari ini ambil komitmen. Saya sebagai kepala keluarga, saya akan mengajak seisi rumah saya untuk selalu beribadah kepada Tuhan, memilih beribadah kepada Tuhan. Iya. Pagi-pagi bangun, ya, dan ajak keluargamu untuk berdoa, ya. Ajak keluargamu. Engkau bertanggung jawab, bapak-bapak. Engkau bertanggung jawab atas keselamatan seisi rumahmu. Seperti Yosua. Yosua ini sangat bertanggung jawab. Yosua adalah kepala keluarga yang sangat bertanggung jawab. Dia menjadi imam untuk seisi rumahnya. Bahkan ini dia berkata, kami harus beribadah kepada Tuhan. Ini bukan sekedar lagi untuk Yosua, bukan sekedar pilihan, tetapi bahkan Yosua menaruh sebuah keharusan. Iya. Tadi malam kita belajar, kalau itu sebuah keharusan itu akan berat. Tetapi marilah, saya masih kaitkan dengan khotbah saya tadi malam. Ya, Bapak Ibu Saudara, jika kita mengasihi Tuhan, maka kita akan komitmen kita ini tidak berat. Jika kita mengasihi Tuhan, maka komitmen kita memilih untuk beribadah kepada Tuhan itu menjadi tidak berat. Amin. Ya, terkadang kesulitan sehari-hari membuat pikiran kita beralih kepada pergumulan. Iya, kata Pak Dede. Iya. Iya, hidup ini adalah pergumulan, Pak Dede, ya. Iya. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, di dalam ibadah, esensi daripada sebuah ibadah adalah penyembahan, ya. Yang terpenting dalam sebuah ibadah adalah penyembahan. Kita di sini kan penyembahannya sedikit sekali, ya, Bapak Ibu, ya. Kita cuma menyanyi dan ya menyembah Tuhan seperti itu, mengikuti lagu pujian yang kita nyanyikan tadi. Ya, tadi ada 2 lagu medley yang kita nyanyikan kepada Tuhan, bahwa kita mempersembahkan tubuh kita sebagai persembahan yang hidup, kudus, dan berkenan kepada Tuhan. Roma 12 ayat 1. Ibadah itu adalah ibadah yang hidup. Ya. Ibadah itu adalah ibadah yang hidup. Iya, Bu Rianti Haloho, bapak-bapak sebagai imam bertanggung jawab membawa seisi rumah tangganya untuk datang beribadah kepada Tuhan Yesus. Tapi kebanyakan nih ibu-ibu nih, ya, haleluya. Kebanyakan ibu-ibu mengambil alih imam dalam keluarga karena mungkin bapak-bapaknya merasa capek bekerja, ya, cari duit buat keluarga, ya. Bapak-bapak kelelahan, bapak-bapak ketiduran, ibu-ibu yang harus bangun dan membangunkan seisi rumah. Saudara yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, perhatikan kebenaran firman Tuhan. Iya, Christina Lawa, shalom. Selamat pagi, Bu. Bu Esther Wasyuningsi, apa kabar Ibu yang cantik, selalu eksis nih, luar biasa, puji Tuhan. Selalu tampil menarik di Facebook, puji Tuhan. Bu Magdalena Tena, puji Tuhan, shalom. Tuhan Yesus memberkati, ya. Puji Tuhan. Iya. Kita bersyukur kepada Tuhan, kenapa? Karena Tuhan itu senantiasa mengingatkan kita. Tadi malam kita belajar bahwasanya ketika kita mau melakukan firman Tuhan itu, Roh Kudus itu yang memampukan. Roh Kudus tidak menggantikan kita untuk bekerja, tetapi Roh Kudus di dalam kita memampukan kita untuk melakukan kehendak Tuhan. Puji Tuhan. Jadi di dalam ibadah itu yang terpenting adalah penyembahan, ya. Adalah penyembahan kita. Jika penyembahan kita itu hari ini, jangan ditunda besok. Amin.
Jika kita harus menyembah hari ini, jangan ditunda. Cuman gara-gara ada urusan ini dan itu, kita menunda penyembahan kita kepada Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Ini terjadi pada bangsa Israel. Ya. Keluaran 8 ayat 9 sampai 10. Keluaran 8 ayat 9 sampai 10. Ini kisah bangsa Israel dalam penjajahan di Mesir. Kata Musa kepada Firaun, "Silakanlah tuanku, katakan kepadaku, bila aku akan berdoa untukmu, untuk pegawaimu dan rakyatmu, supaya katak-katak," ini tulah katak ya, "katak-katak itu dilenyapkan daripadamu dan dari rumah-rumahmu, dan hanya tinggal di sungai Nil saja." Jadi Musa nanya, bila, kapan aku akan berdoa? Terus kemudian Firaun menjawab, katanya, besok. Lalu kata Musa, saudaraku, perhatikan, ibadah yang seharusnya hari ini, ibadah yang harusnya diadakan hari ini, sama Firaun ditunda besok aja. Jangan hari ini, besok saja kamu pergi beribadah kepada Allahmu. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Firaun menyuruh umat Tuhan menunda ibadahnya. Masih ada kesempatan lain. Bapak Ibu, selama 430 tahun bangsa Israel ada di Mesir. 430 tahun mereka tidak melakukan ibadah. Mereka tidak beribadah. Dan ketika Musa meminta izin kepada Firaun untuk mereka keluar. Kenapa? Karena Allah mulai menghukum bangsa Mesir dengan berbagai-bagai tulah. Banyak tulah terjadi di Mesir, Bapak Ibu Saudara. Ini tulah katak. Tulah kedua. Ya. Pertama, hukuman Tuhan untuk Mesir, untuk menyadarkan orang Mesir yang telah melakukan perbudakan terhadap bangsa Israel, adalah air menjadi darah. Dan kedua, saat ini katak berada di mana-mana dan itu menjijikkan sekali. Itu menjijikkan sekali. Nah, saudara, kita perhatikan bahwasannya yang pertama, ibadah itu hari ini, bukan besok. Katakan, ibadah itu hari ini, bukan besok. Ibadah itu hari ini, jangan ditunda besok. Tetapi Firaun suka menunda. Orang dunia suka menunda-nunda. Sekarang saya masih sibuk, nanti aja ya. Waktu diajak untuk ibadah wanita, saya masih sibuk hari ini, nanti aja. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Yang kedua, tentang ibadah itu hari ini bukan besok, jangan ditunda. Yang kedua, ibadah harus disertai dengan persembahan. Bapak Ibu perhatikan Ulangan pasal 16 ayat 16. Ulangan 16 ayatnya yang ke-16. 3 kali setahun setiap orang laki-laki di antaramu harus menghadap hadirat Tuhan Allahmu ke tempat yang akan dipilihnya, yakni pada hari raya roti tidak beragi,
pada hari raya 7 minggu dan pada hari raya Pondok Daun. Janganlah ia, perhatikan ayat terakhir, bagian terakhir. Janganlah ia menghadap hadirat Tuhan dengan tangan hampa. Bapak Ibu, ibadah kita, ibadah online kita tidak menjalankan persembahan kolektor. Tetapi Bapak Ibu Saudara, kalau Anda beribadah kepada Tuhan secara online, mari ikut menyembah. Ya, ikut menyembah sehingga engkau tidak menghadap hadirat Tuhan dengan tangan hampa. Penyembahan adalah hadiah yang kita bawa di tangan kita menghadap Tuhan. Ketika kita menyanyi beberapa minggu ini, sebulan, 2 bulan ini, saya terus menyampaikan firman Tuhan tentang penyembahan kepada kita. Bapak Ibu Saudara, saya masih menyampaikan tentang penyembahan kepada kita. Nah, penyembahan itu adalah bagian dari ibadah kita. Penyembahan adalah bagian daripada ibadah kita. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, ibadah itu harus disertai dengan persembahan kita. Menyembah Tuhan adalah bagian yang tidak bisa terpisahkan dari sebuah ibadah. Keluaran pasal 10 ayat 9 sampai 11. Jawab Musa, kami hendak pergi dengan orang-orang yang muda. Jadi orang-orang muda juga harus beribadah kepada Tuhan. Dan orang tua, anak laki-laki, kami dan anak perempuan, anak-anak, orang tua, orang muda, pergi beribadah. Dan perhatikan, dengan kambing domba kami dan lembu sapi kami, sebab kami harus mengadakan perayaan untuk Tuhan. Jadi ibadah adalah sebuah perayaan untuk Tuhan. Ibadah adalah sebuah perayaan untuk Tuhan yang disertai dengan persembahan. Apa persembahan bangsa Israel? Kambing, domba, lembu, sapi. Ayat 10, tetapi Firaun berkata, Tuhan boleh menyertai kamu jika aku membiarkan kamu pergi dengan anak-anakmu. Lihat, jahatlah maksudmu. Bukan demikian, kamu boleh pergi, tetapi hanya laki-laki, dan beribadahlah kepada Tuhan, sebab itulah yang kamu kehendaki. Lalu mereka diusir dari depan Firaun. Jadi Firaun tidak mengizinkan, perhatikan Bapak Ibu Saudara, Firaun tidak mengizinkan anak-anak untuk pergi beribadah. Ibu-ibu tidak diizinkan untuk beribadah. Kaum wanita tidak diizinkan. Lembu sapi nggak boleh dibawa. Nggak perlu ada persembahan kepada Tuhan. Yang laki-laki saja boleh pergi. Perhatikan. Dunia ini seringkali membatasi kita. Pikiran duniawi seperti Firaun ini seringkali membatasi kita untuk beribadah kepada Tuhan. Laki-laki aja lah boleh pergi ibadah. Yang perempuan nggak usah, anak-anak nggak usah. Ya, nggak penting amat sih ibadah itu. Perhatikan. Perempuan nggak penting, urus rumah aja. Ya, jadi ini sesuatu pandangan duniawi yang menyesatkan. Pemikiran bahwa perempuan itu nggak penting adalah sebuah pandangan duniawi yang menyesatkan. Mungkin Bapak Ibu Saudara sudah melihat beberapa video yang viral di Facebook ya. Bagaimana perempuan-perempuan Arab Saudi di kota Riyadh, mereka menemukan kebebasan mulai dari pemerintahan yang ketika dipimpin oleh anaknya Raja Salman, ya. Jadi MBS ya,
dipimpin oleh MBS Muhammad bin Salman, maka Arab Saudi ini menjadi sebuah negara yang modern, ya. Tidak lagi mewajibkan perempuan itu menggunakan hijab, sudah tidak wajib, apalagi cadar. Dan banyak perempuan-perempuan Arab saat ini, Riyadh, yang memotong rambutnya pendek, tidak dibiarkan panjang terurai. Mereka sudah bebas mengenakan celana jeans, tetapi yang tetap harus sopan. Perempuan-perempuan yang dulu di Arab tidak dianggap penting, saat ini dalam pimpinan daripada MBS Muhammad bin Salman, Raja Arab ini, mereka menemukan kebebasan, kemandirian. Mereka bisa berkembang sesuai dengan passion mereka. Ya. Tetapi di zaman Firaun ini perempuan itu nggak penting. Ya. Laki-laki yang penting. Ya. Bapak Ibu Saudara, iblis ini adalah pencuri. Firaun ini adalah gambaran pencuri itu. Ya. Iblis datang hanya untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Perempuan nggak dianggap. Ya, nggak ada harga, nggak ada nilai. Syukur kepada Allah bahwa di dalam Yesus Kristus, perempuan, laki-laki, anak-anak, orang muda, orang tua, kita semua bernilai, kita semua berharga. Amin. Haleluya. Makanya Yohanes 10:10 Yesus bilang, iblis datang mencuri, membunuh, membinasakan, tapi aku datang untuk memberikan hidup dan hidup dalam kelimpahan. Melalui apa? Melalui ibadahmu. Melalui penyembahanmu, Allah memberikan engkau kehidupan yang berkelimpahan. Bapak, Ibu, Saudara, perhatikan. Bagi kita, tidak ada lagi yang namanya kambing domba, lembu sapi dikorbankan. Karena Yesus sudah menjadi domba, anak domba Allah, yang dikorbankan di kayu salib Golgota. Yesus sudah menjadi anak domba Allah yang dikorbankan di kayu salib Golgota. Tetapi jangan lupa, orang percaya kita dalam ibadah nggak bisa dengan tangan hampa. Harus tetap ada persembahan. Ketika Anda pergi ibadah onsite, maka Anda akan mungkin beberapa kali untuk meletakkan korban persembahan Anda. Betul ya? Oke, puji Tuhan. Keluaran 11 ayatnya yang ke-17. Kok nggak ada ya? Coba Keluaran 11 sampai berapa, Bapak bisa tolong di? 10. Hah? Keluaran 11 ayat 10. Coba Keluaran 11 ayat 10. Musa dan Harun membuat semua keajaiban itu di hadapan raja, tapi Tuhan menjadikan dia keras kepala hingga ia tidak mau mengizinkan orang Israel meninggalkan negerinya. Iya, Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, coba lihat Keluaran 10 ayat 21 sampai 24. Keluaran 10, 21, 24. Saudara perhatikan. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, ulurkanlah tanganmu ke langit, supaya datang gelap meliputi tanah Mesir, sehingga orang dapat meraba gelap itu. Saking pekatnya gelap itu bisa diraba. Seperti benda ya. Lalu Musa mengulurkan tangannya ke langit, dan datanglah gelap gulita di seluruh tanah Mesir selama 3 hari. Tidak ada orang yang dapat melihat temannya, juga tidak ada orang yang dapat bangun dari tempatnya selama 3 hari. Tetapi pada semua orang Israel ada terang di tempat kediamannya. Saudara, Tuhan membuat perbedaan. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Tuhan membuat perbedaan antara umat Israel dan orang Mesir. Di Israel ada terang. Di Israel ada terang, tetapi di Mesir hanya kegelapan yang pekat. Akhirnya ayat 24.
Lalu Firaun memanggil Musa serta berkata, "Pergilah, beribadahlah kepada Tuhan. Hanya kambing dombamu dan lembu sapimu harus ditinggalkan. Juga anak-anakmu boleh turut serta dengan kamu." Saudara, tulah yang ke-9, hukuman yang ke-9, ini tidak juga menggoyahkan hati Firaun. Dia menyuruh pergi, tetapi dengan syarat. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ibadah ala-ala dunia, ala-ala Firaun ini pakai syarat. Kamu boleh pergi, laki-laki perempuan semua pergi. Tetapi kambing dombamu, lembu sapimu, dan anak-anakmu gak boleh pergi. Dunia mau merebut generasi selanjutnya, generasi anak-anak. Bapak, Ibu, Saudara perhatikan. Saat ini generasi anak-anak sementara direbut oleh gadget, oleh dunia. Melalui gadget. Anak-anak pergi sekolah minggu, anak-anak pergi ibadah. Tetapi gadget hampir tidak lepas dari tangan anak-anak. Iya. Ketika ibu-ibu, bapak-bapak beribadah kepada Tuhan, anak-anak dibiarkan main gadget. Buat apa anak-anak pergi ke gereja? Iya. Bapak, Ibu, Saudara yang gadget itu bukan alat untuk membujuk anakmu diam di gereja. Gadget itu bukan alat untuk membuat anakmu menjadi tenang, duduk manis di dalam gereja. Amin. Ya, amin, Ibu Emi Era. Ya, amin. Tetapi ibu-ibu masa kini menjadi alat untuk membujuk anak adalah memegangin dia gadget. Ini roh Firaun. Roh Firaun yang mau menjajah anak-anak kecil kita. Tanpa kita sadari, Bapak, Ibu, Saudara. Kita nggak sadar. Roh Firaun sementara melanda gereja Tuhan di ujung akhir zaman ini. Padahal sesungguhnya Allah itu membuat perbedaan antara orang yang beribadah kepada Tuhan dan yang tidak beribadah kepada Tuhan. Maleakhi pasal 4 ayat 12 kalau nggak salah ya. Jadi gini, iblis bilang ibadah aja, tapi nggak usah kasih persembahan. Ibadah aja, nggak usah kasih perpuluhan. Ibadah aja. Selamat pagi orang Amerika, puji Tuhan. Selamat pagi, apa kabar Bu? Puji Tuhan, Bu Stuti Stefan Lee. Selamat jumpa lagi. Ibu Silvia Busur, selamat pagi. Bu Dorcas Lango, selamat pagi, puji Tuhan. Haleluya. Ya, sekali lagi shalom, shalom buat semuanya. Shalom Amerika, puji Tuhan. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan kita Yesus Kristus. Iblis bilang nggak usah bawa perpuluhan, nanti pendetanya kaya. Iblis bilang loh. Firaun bilang loh Bapak Ibu Saudara. Iya. Iya, selamat sore untuk Amerika. Ya, selamat pagi Indonesia. Selamat sore Amerika, puji Tuhan. Iya. Puji Tuhan, haleluya. Iblis bilang nggak usah kasih perpuluhan ke pendetanya. Kasih aja ke mertua, itu iblis bilang loh Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Ibadah nggak pakai korban. Tinggalkan kambing dombamu. Saudara, ibadah tanpa korban mati. Roma 12 ayat 1. Ibadah tanpa korban mati. Ibadah dengan korban adalah ibadah yang hidup. Amin. Ibadah pakai korban adalah ibadah yang hidup. Kalau Anda beribadah tanpa korban, jangan minta perlindungan Allah. Jangan minta pelayanan malaikat. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Seorang muda yang kaya pada akhirnya meninggalkan Yesus ketika Yesus minta dia mempersembahkan hartanya. Bapak Ibu,
Bahkan ada orang bilang begini, ngapain bernyanyi haleluya ulang-ulang. Ada pendeta yang viral saat ini, yang YouTube-nya banyak subscribernya. Ya. Dia bilang, saya pernah ada di sebuah gereja karismatik. Dan kemudian worship leadernya seperti menghipnotis jemaat. Mari kita nyanyikan lagu ini berulang-ulang. Lebih dalam lagi, lebih dalam lagi. Dan dia mengistilahkan pendeta viral ini, pendeta yang banyak YouTuber, yang YouTuber ini yang banyak pendukungnya, apa sih namanya, subscribernya banyak sekali, ratusan ribu saat ini dia, ya. Dan dia bilang, saya ada di ibadah itu, saya hitung sampai 16 kali disuruh lagu itu, lagu haleluya itu diulang-ulang sampai saya hitung 16-17 kali. Saya dalam hati saya, ini pendeta pergi ke gereja cuma mau ngitung berapa kali mereka menyanyi. Hei pendeta, bertobat, haleluya. Biar engkau pendeta besar. Besar apanya? Besar omongnya doang. Ya. Ibu saudara yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, mengerikan ini loh. Saya nonton YouTube-nya, saya kayak alergi amat menonton YouTube-nya sekarang ini ya. Karena saya tidak suka dia menghina-hina ibadah orang karismatik. Ya. Nah Bapak Ibu Saudara, orang bilang ngapain nyanyi haleluya berulang-ulang lama-lama. Ini roh Firaun, Pak Pendeta. Itu roh Firaun, Pak Pendeta. Ya. Dia pendeta, pimpinan gereja. Bapak Ibu Saudara, please jangan berhenti menyembah Tuhan. Mau Anda mau ulang-ulang, mau 17 kali, mau 27 kali, ulangin aja Bapak Ibu, haleluya. Ngapain denger ini pendeta yang punya roh Firaun ini? Yang mau menghentikan umat-umat Tuhan itu jangan menyembah Tuhan lama-lama. Nyembah Tuhan cukup 1-2 kali aja cukup ya. Seperti itu. Mengerikan loh Bapak Ibu, sekarang ini banyak pendeta aneh-aneh ya. Perhatikan Bapak Ibu Saudara. Musuh itu sangat nggak suka kita ibadah. Jadi kalau sudah ada pendeta yang menghalang-halangin jam ibadah saudara, dia musuh. Dia punya roh permusuhan dengan gereja Tuhan. Tapi dia gereja, tapi dia pendeta, pemimpin gereja. Bapak Ibu, musuh ini happy banget. Bahagia banget ketika bangsa Israel nggak ibadah selama 430 tahun. Tetapi perhatikan, Tuhan tiba-tiba bangkitkan orang-orang yang gagap, ya orang gagap seperti Musa, untuk memimpin keluar bangsa Israel dari perbudakan untuk pergi beribadah kepada Tuhan. Haleluya. Bapak Ibu Saudara, ada banyak pemimpin-pemimpin yang tidak gagap. Ada banyak pemimpin-pemimpin yang fasih lidah, yang pinter bicara, tapi suka menghalangi jemaat untuk menyembah Tuhan. Ya. Ada banyak pendeta yang pandai berbicara, tapi menghalangi pekerjaan Roh Kudus, pekerjaan mujizat. Ada pendeta doktor yang mengatakan bahwa mujizat-mujizat pendeta A, ya, itu adalah sesat. Ini pendeta-pendeta yang sedang menjadi musuh daripada gereja yang sedang mau menyatakan kemuliaan Tuhan melalui pujian penyembahan dan melalui mujizat-mujizat. Ini mereka bukan hamba Tuhan, iya. Mereka adalah antek-anteknya Firaun, iya, yang bersembunyi di balik mimbar gereja, iya. Tapi Tuhan pilih orang gagap seperti Musa. Dia tidak membutuhkan Anda yang terlalu fasih lidah, tetapi yang menentang penyembahan kepada Allah. Dia nggak milih Anda Pak Pendeta. Tapi dia pilih Musa yang gagap, yang tidak pandai berbicara. Untuk membangkitkan semangat untuk beribadah dari sebuah bangsa yang bernama Israel. Bahkan ketika Yesus memilih murid-murid, dia tidak memilih orang pandai, orang terpandang. Tapi dia memilih orang-orang kecil, para nelayan. Orang-orang yang tidak dianggap. Ya.
Jadi jangan sombong. Jika Anda pandai, sarjana teologia, doktor teologia, profesor, haleluya, jangan bangga, ya. Karena Tuhan tidak memilih orang-orang yang pandai, yang sombong, ya. Tapi Tuhan memilih orang-orang yang tidak terpandang ini, bahkan tidak berpendidikan tinggi. Dia pilih orang yang gagap seperti Musa. Musa ini orang pandai, Musa ini orang sekolah tinggi, ya. Punya ilmu Mesir, tetapi dia tidak pandai bicara. Tapi Tuhan bangkitkan Musa untuk membawa umat Tuhan pergi beribadah kepada Allah. Haleluya. Pagi ini, mari bangun beribadah kepada Allah. Mari sehidangan dengan Tuhan, makan firman Tuhan, mana dari surga. Pagi-pagi kita bangun, dahului dengan ibadah kepada Allah. Maka hari-hari Anda, hari ini Anda akan menjadi hari yang penuh dengan kemenangan, penuh sukacita, penuh terobosan, penuh berkat-berkat Allah. Katakan amin. Yes, haleluya. Kita sudahan Bapak Ibu Saudara. Kita sudah selesai saya menyampaikan firman Tuhan. Mari kita berdoa.